Salam jemaat Tuhan, mari kita berdoa untuk doa hormat. Bapa di surga, kami bersyukur Tuhan kiranya pada hari ini kami boleh datang ke hadirat-Mu untuk bersama-sama menyembah, memuji dan memuliakan nama-Mu. Kami serahkan ke dalam tangan-Mu dari permulaan pertengahan sampai akhir ibadah kami. Kami mohon supaya kuasa Roh Kudus Tuhan menyertai kami, menolong dan mendorong kami, serta berkarya di tengah-tengah kehidupan kami. Kami serahkan ibadah ini ke dalam tangan-Mu, dan kami mohon berdoa dalam nama Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. No
Jemaat Tuhan, mari kita tundukkan kepala, kita berdoa untuk doa pengampunan. Bapa di surga, Allah yang kami kenal di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Kami bersyukur kepadamu Bapa, karena kami tahu Engkau Allah yang benar, Engkau Allah yang penuh kasih, bahkan Engkau Allah yang penuh berkarya dalam hidup kami. Bapa, kami mengaku di hadapan-Mu, Allah begitu besar kasih-Mu kepada kami. Namun setiap saat kami melanggar perintah-perintah, bahkan setiap waktu kami jatuh dalam percobaan dan berdosa di hadapan-Mu Bapa. Bapa di surga, kami datang di hadapan-Mu pada saat ini. Kami mau merendahkan diri kami di hadapan-Mu Tuhan, karena kami tahu kami bersalah, kami berdosa dan tidak mengindahkan segala perintah dan kehendak Tuhan dalam hidup kami. Namun kami percaya bahwa Tuhan Yesus sudah mati untuk kami, mengampuni, menguduskan kami. Oleh sebab itu kami mengaku segala dosa-dosa kami di hadapan Tuhan, perbuatan-perbuatan yang tersengaja maupun yang tidak sengaja yang kami lakukan dalam hidup kami setiap hari, setiap waktu. Kami mohon Tuhan mengampuni kami. Biarlah darah Yesus menguduskan kami, darah Yesus menyucikan hidup kami, agar kami dipulihkan kembali sebagai anak yang baru di hadapan-Mu. Oh Tuhan, terima kasih Tuhan. Biarlah kuasa pengampunan Tuhan akan memulihkan hidup kami, menjadikan hidup kami suatu kehidupan yang baru untuk menghadapi masa-masa yang mendatang. Terima kasih Tuhan, karena Engkau sudah mengampuni kami. Satukan kami dengan Roh-Mu, supaya hidup kami yang sudah diperbaharui akan sentiasa memuliakan nama Tuhan. Terima kasih Bapa, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Kasih Poku si kinoringan, it ama imuwasa di Sokoviay, iminonguru dit ava ng itana. Kasih Poku si Yesus Kristus, it anak lo kinoringan dit isono ituhan toko, it inuntizan di sudut osusi, o minusu di Mariam di sumuni po Yosido, inopogos sampai ni sangkap, ihiza di kakalpo i Pontius Pilatus pemerintah, minatay po, nijobong no, o minindamono si pembangunan ng ulung minatay. Adaw po di kotolu, ginumulian ni Yosido, anta di ulung minatay, o mindokolono si surga. Nukendakol po, mogomo ni Yosido, pono si banan lo kinuringan, it ama imawasa di Sokoviay. Antad sori, rumikot bagi Yosido, siti pembangunan, tu mamahukum di tongolo ni Mizaw o minatay. Kasih Poku si suludot osusi, isono igorija lo ulun Kristian, it enizo o mosisipo, ipiniza lo ulun lo osusi, o mikadan lo sanda, o mikogulianan lo gubas, o mikoposizan penray.
sangat indah untuk memuji menyembah Tuhan. Maka lebih daripada itu, kita ada kesempatan untuk belajar daripada firman-Nya. Firman Tuhan yang akan kita pelajari hari ini terambil dari Mazmur pasal yang ke-115, mulai dari ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-18. Demikian bunyi firman Tuhan di bawah tajuk Kemuliaan Hanya Bagi Allah. Ayat yang pertama, bukan kepada kami ya Tuhan, bukan kepada kami, tapi kepada nama-Mu lah diberi kemuliaan. Oleh karena kasih-Mu, oleh karena setia-Mu. Mengapa bangsa-bangsa akan berkata, di manakah Allah mereka? Allah kita di surga. Dia melakukan apa yang dikehendakinya. Berhala-berhala adalah perak dan emas, buatan tangan manusia. Mempunyai mulut, tetapi tidak dapat berkata-kata. Mempunyai mata, tetapi tidak dapat melihat. Mempunyai telinga, tetapi tidak dapat mendengar. Mempunyai hidung, tetapi tidak dapat mencium. Mempunyai tangan, tetapi tidak dapat meraba-raba. Mempunyai kaki, tetapi tidak dapat berjalan, dan tidak dapat memberi suara dengan kerongkongannya. Seperti itulah jadinya orang-orang yang membuatnya, dan semua orang yang percaya kepadanya. Hai Israel, percayalah kepada Tuhan. Dialah pertolongan mereka dan perisai mereka. Hai kaum Harun, percayalah kepada Tuhan. Dialah pertolongan mereka dan perisai mereka. Hai orang-orang yang takut akan Tuhan, percayalah kepada Tuhan. Dialah pertolongan mereka dan perisai mereka. Tuhan telah mengingat kita. Dia akan memberkati kaum Israel, memberkati kaum Harun, memberkati orang-orang yang takut akan Tuhan, baik yang kecil maupun yang besar. Kiranya Tuhan memberi pertambahan kepada kamu dan kepada anak-anakmu. Diberkatilah kamu oleh Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Langit itu langit kepunyaan Tuhan, dan bumi itu telah diberikannya kepada anak-anak manusia. Bukan orang-orang mati akan memuji-muji Tuhan, dan bukan semua orang yang turun ke tempat sunyi, tetapi kita akan memuji Tuhan sekarang ini dan sampai selama-lamanya. Haleluya. Mari kita berdoa. Bapa surgawi yang kami kenal dalam nama Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, kami mengucap syukur kepada-Mu Tuhan, kiranya hari ini Engkau memberikan kami kesempatan yang sangat baik untuk kami boleh belajar bersama-sama dengan firman-Mu ini. Kiranya Tuhan menolong kami dan membuka hati dan pikiran kami, agar firman ini dapat kami terima dan pelajarinya dengan rendah hati, sehingga ianya menjadi kekuatan bagi tubuh jiwa roh kami di hadapan Tuhan untuk terus percaya dan beriman kepada Engkau. Kiranya Roh Kudus sertai kami di tengah-tengah hidup kami saat ini, dimanapun kami berada. Tuhan menyertai pembelajaran ini. Kami serahkan masa ini ke dalam tangan-Mu. Kami berdoa dan bersyukur di dalam nama Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, Mazmur ini adalah Mazmur yang tergolong dalam satu kumpulan yang diberi nama sebagai Mazmur Paskah. Nah, Mazmur ini dinyanyikan semasa Paskah dirayakan. Nah, nampaknya ada dua Mazmur yang dinyanyikan sebelum Paskah dimulakan. Ada pada waktu Paskah dimulakan dinyanyikan dua Mazmur. Dan setelah itu, setelah selesai perjamuan, maka akan dinyanyikan dua buah lagi
Mazmur, yaitu Mazmur 115 sehingga yang lain lagi ya, bukan hanya 20 tapi mulai dari 115 sehingga 118. Nah, itu dinyanyikan selepas perjamuan dan sebelum pulang ke tempat masing-masing. Jadi sebelum umat Tuhan kembali dari Paskah, mereka akan menyanyikan Mazmur 115 sampai 118. Nah, saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan, Mazmur ini terbagi kepada beberapa bagian yang mana bagian yang pertama itu mulai dari ayat 1 ya, ayat yang pertama. Ayat yang pertama itu berbicara tentang iman. Ya, ayat yang pertama itu berbicara tentang hanya Tuhan yang layak dimuliakan. Hanya Tuhan saja yang layak dipuji, disembah dan dimuliakan oleh umat manusia ini. Atas beberapa sebab. Yang pertama, oleh sebab Allah itu adalah Allah yang penuh kasih dan setia. Maka umat Tuhan menyadari bahwa dengan kasih dan kesetiaan Allah yang begitu besar dan luar biasa itu, yang tidak ada tandingannya itu, maka Tuhan satu-satunya Tuhan yang layak dimuliakan dan ditinggikan. Kedua, ini adalah kalau kita baca, melihat ayat yang kedua sampai ayat yang ke-8, itu menyatakan bahwa mengapa Allah layak disembah? Oleh karena Allah itu hidup dan berkarya. Allah bukanlah Allah yang mati, seperti mana ilah-ilah yang lain atau berhala-berhala yang lain, patung-patung yang lain. Tapi Allah orang Israel adalah Allah yang hidup, Allah yang berkarya, Allah yang ada di surga, bahkan juga Allah yang bekerja di tengah-tengah dunia ini. Dia satu-satunya Allah yang hidup dan berkarya dalam hidup kita. Nah, itu bagian yang pertama. Bagian yang kedua terdapat dalam ayat yang ke-9 sampai ke-11. Itu berbicara tentang iman percaya atau kepercayaan bangsa ini, bahkan manusia, itu hanya tertuju kepada Tuhan saja. Hanya tertuju kepada Tuhan saja. Nah, dengan demikian tidak ada pilihan lain untuk manusia beriman dan percaya selain daripada Tuhan yang satu-satunya. Nah, karena Dia sanggup, Tuhan mampu untuk memberikan pertolongan. Dia adalah Allah yang mampu menolong dimanapun kita berada, dimanapun bangsa ini berada, di dalam kesusahan, di dalam kesulitan. Tuhan sentiasa berada di sisi mereka untuk menolong dan memberikan umat ini tolongan dalam hidup mereka, menyelesaikan segala persoalan dalam hidup mereka. Nah, di sini dinyatakan, dalam ayat-ayat ini dinyatakan bahwa yang diberi pertolongan oleh Allah itu adalah umat Israel. Itu golongan yang pertama. Yang kedua itu adalah kaum Harun. Nah, kaum Harun ini adalah kaum yang disebut sebagai kaum imam yang melayani rumah Tuhan. Atau singkatnya, mereka ini adalah hamba Tuhan yang melayani Tuhan di rumah Tuhan. Nah, selain daripada itu, golongan ketiga yang ditolong, diselamatkan oleh Tuhan itu bukan hanya orang Israel, bukan hanya kaum Harun, tetapi juga adalah orang-orang yang ada di dunia ini, yang mana mereka ini adalah orang-orang yang takut akan Tuhan. Itu menurut ayat ke-9 sampai ayat yang ke-11. Bagian yang ketiga itu terdapat dalam ayat yang ke-12 sampai ayat yang ke-16. Di sini dinyatakan bahwa Tuhan itu adalah Tuhan yang memberkati. Nah, Tuhan yang memberkati ini bukanlah Tuhan yang sekali-sekali memberkati umat Tuhan, atau Tuhan yang sekali-sekali memperhatikan umatnya. Tetapi Tuhan yang memberkati ini adalah Tuhan yang memberkati sepanjang sejarah, sepanjang masa. Tuhan yang memberkati ini
adalah Tuhan yang memberkati sejak dulu, sekarang, dan sampai selama-lamanya. Dialah Tuhan yang memberkati. Saudara-saudara, ini merupakan inti daripada ayat yang ke-12 sampai ayat yang 16 ini, merupakan inti daripada seluruh pembacaan kita, pembelajaran kita tentang Mazmur ini. Nanti akan kita bicarakan selepas ini. Nah, bagian yang keempat itu adalah terdapat dalam ayat yang ke-17 sampai yang ke-18. Itu dinyatakan di sana bahwa bangsa ini atau umat ini didorong untuk memuliakan Tuhan selagi mereka masih hidup, selagi mereka masih bernyawa, selagi mereka masih bernafas. Yang memuliakan Tuhan itu bukanlah orang-orang yang ada di dalam dunia orang mati, tetapi yang memuliakan Tuhan itu adalah orang-orang yang masih hidup, orang-orang yang masih bernafas, orang-orang yang masih ada kesempatan. Maka dalam ayat ini pemazmur mendorong supaya muliakanlah Tuhan selagi masih hidup dan selagi masih ada kesempatan. Saudara, dalam 4 perkara yang kita sudah belajar ini, kita lihat rupa-rupanya dalam ayat yang ke-12 sampai ayat yang ke-16 ini merupakan kata kunci, pengajaran kunci daripada Mazmur 115 ini. Nah, rupa-rupanya bahwa Allah yang hidup itu, Allah yang mampu berkarya itu, Allah yang mampu menolong itu, rupa-rupanya adalah Allah yang sifatnya suka memberkati. Siapa yang diberkati oleh Allah adalah orang-orang yang pertama golongan Israel, yang kedua suku Harun, kaum Harun, dan yang ketiga adalah lebih meluas, yaitu semua orang di dunia ini yang takut dan setia percaya kepada Tuhan. Maka Tuhan itu adalah Tuhan yang memberkati. Sesuai dengan tema kita hari ini adalah di dalam Tuhan berkat itu pasti. Saudara, demikianlah yang Tuhan inginkan dalam hidup kita. Namun demikian, saudara-saudara yang saya kasih dalam Tuhan, mengapakah umat Israel diberkati oleh Tuhan? Mengapakah suku Harun diberkati oleh Tuhan? Mengapakah orang-orang yang takut akan Tuhan itu diberkati oleh Tuhan? Nah, dengan satu kata kunci, ayat kunci, bahwa orang-orang yang diberkati oleh Tuhan itu adalah orang-orang yang berjalan bersama-sama dengan Tuhan. Mereka adalah orang-orang yang hidup bergaul dengan Tuhan. Dengan kata lain, mereka ini adalah orang-orang yang berkorban, yang ingin berkorban. Itu yang pertama. Yang kedua, mereka ini adalah orang-orang yang tidak mementingkan diri. Itu artinya mereka ini berjalan bersama-sama, melangkah bersama-sama dengan Tuhan, dengan arti kata bahwa mereka ini mengambil bagian dalam rencana Tuhan. Nah, begini saudara-saudara yang saya kasih dalam Tuhan. Yang pertama, Tuhan mempunyai bagiannya sendiri. Tuhan melakukan bagiannya dalam hidup kita. Tapi dalam masa yang sama, kita juga mempunyai bagian yang kita lakukan dalam hidup kita. Itu namanya melangkah bersama Tuhan. Nah, salah satu yang sangat penting dalam melangkah bersama Tuhan itu adalah pengorbanan. Nah, saudara, ada contoh unsur-unsur di dalam pengorbanan. Apa itu pengorbanan? Mengapa ia disebut pengorbanan? Nah, yang pertama, unsur-unsur dalam pengorbanan itu adalah, yaitu seperti ini. Saya tidak perlu melakukannya, tetapi saya tetap melakukannya. Oke? Saya tidak perlu melakukannya, tapi saya tetap melakukannya. Saya tidak ada keperluan untuk melakukan itu, tapi saya melakukannya. Nah, saudara, ini contoh untuk yang istri-istri yang ada di rumah atau di mana saja Anda berada. Nah, contoh yang paling dekat adalah istri-istri membuat kopi untuk suami. Ya, pada dasarnya tidak ada keperluan untuk membuat kopi untuk suami, tidak perlu. Tapi istri yang melakukannya, membuat kopi untuk suami, itu namanya pengorbanan. Kalau dia melakukannya secara sukarela dengan sukacita dan sebagainya, itu bukan pengorbanan namanya.
Jadi saudara-saudara yang saksi dalam Tuhan, dia tidak perlu melakukannya. Sebenarnya tidak perlu, tetapi dia melakukannya juga. Itulah namanya pengorbanan. Dia tidak perlu buat kopi untuk suaminya, tapi dia buat kopi juga untuk suaminya untuk sarapan pagi. Itu namanya pengorbanan seorang istri. Nah, yang kedua unsurnya dalam pengorbanan saudara-saudara yang saksi dalam Tuhan, yaitu saya tidak mau melakukannya, tetapi saya melakukannya. Di dalam hati saya tidak ingin melakukannya. Tidak mau, tetapi dia melakukannya. Nah, contoh, mengampuni orang yang bersalah kepada kita. Bagaimana kita ada kerelaan untuk mengampuni orang yang bersalah kepada kita, kepada orang yang menyakiti kita, kepada orang yang menghina kita, kepada orang yang berbuat sesuatu yang buruk terhadap kita. Di dalam hati hanya kebencian dan sakit hati yang ada. Bagaimana mungkin kita ada kerelaan untuk melakukannya, ada kemauan untuk melakukannya, untuk mengampuni orang yang bersalah pada kita? Tapi firman Tuhan berkata, ampunilah orang yang bersalah kepada kamu, berdoalah kepada mereka. Nah, saudara-saudara yang saksi dalam Tuhan, kita mengampuni bukan karena terpaksa, tetapi kita mau berkorban, walaupun di dalam hati kita tidak ingin untuk mengampuni. Nah, inilah dua unsur di dalam pengorbanan yang itu namanya adalah pengorbanan. Nah, saudara-saudara, ada satu contoh di dalam Alkitab, dalam kitab Perjanjian Lama yang terdapat dalam 1 Raja-Raja pasal yang ke-17, mulai dari ayat 13 sampai ayat 15. Itu adalah satu peristiwa yang menceritakan tentang Elia dan dengan seorang ibu janda. Nah, saudara, pada waktu itu terjadi kelaparan, dan ibu janda ini dengan anaknya, mereka juga kelaparan. Dan pada waktu itu janda ini berdoa. Dia berdoa supaya Tuhan mengirimkan orang untuk menolong mereka. Namun yang datang bukan orang yang menolong, tetapi orang yang tidak tahu diri. Yang datang adalah orang yang mau menghabiskan sisa makanan mereka yang terakhir itu. Nah, rupa-rupanya makanan yang tinggal dalam pundi-pundi mereka adalah makanan yang terakhir. Nah, saudara, dalam cerita ini Elia meminta makanan itu untuknya. Nah, bagaimana mungkin si ibu janda ini, yang miskin ini, sedangkan dia sendiri pun itu adalah makanan yang terakhir, the last meal bagi dia dan anaknya. Dan setelah itu mereka akan meninggal, mereka akan kelaparan. Nah, bagaimana mungkin dia boleh memberikan itu kepada orang lain, sedangkan untuk diri sendiri dan anaknya juga tidak cukup. Tetapi oleh karena dia berkorban, maka dia sanggup memberikan itu kepada Elia. Dan firman Tuhan berkata bahwa kalau ia memberikan itu kepada Elia, maka pundi-pundinya tidak akan habis pada waktu yang tertentu, sehingga kelaparan itu berakhir. Saudara-saudara, setelah wanita itu melakukannya, saudara, terjadi berkat yang luar biasa, terjadi mujizat yang luar biasa, yaitu pundi-pundi wanita itu menjadi penuh sentiasa, tidak pandai habis-habis. Nah, saudara-saudara, itu namanya pengorbanan. Nah, melalui pengorbanan itu, saudara, kita akan lebih dekat kepada mujizat berkat Tuhan. Itu contoh yang pertama. Yang kedua tadi adalah berkat Tuhan itu akan lebih dekat kepada kita kalau kita tidak mementingkan diri. Nah, saudara, di dalam Yohanes pasal yang ke-6 ayat 5 sampai ayat yang ke-9 itu adalah cerita mengenai anak kecil yang memberikan atau menawarkan bekalannya, yaitu 2 ekor ikan dan 3 roti. Nah, pada waktu itu Yesus sedang berkhotbah. Kalau pada waktu ini itu disebut sebagai kebaktian kebangunan rohani. Nah, setelah selesai kebaktian itu, setelah selesai pelayanan Yesus, maka semua orang pun rasa lapar. Nah, saudara-saudara, yang menarik dalam cerita ini adalah tidak ada orang yang menawarkan makanan.
Mungkin karena setiap mereka tidak bersedia untuk berkongsi makanan, atau hanya untuk beli sendiri, atau mereka sendiri tidak bersedia. Nah, tetapi dalam peristiwa ini saudara-saudara luar biasa. Terdapat seorang anak kecil yang membawa dua ekor ikan dan 5 roti. Saudara, anak ini tidak mementingkan diri sendiri. Kan anak ini belum mengerti apa-apa. Dia hanya tahu untuk dirinya sendiri. Tapi yang menariknya luar biasa adalah anak ini memberikan bekalan itu kepada orang lain yang ada di sekitarnya, dan itulah yang diberkati oleh Yesus. Nah, saudara, terjadi mujizat luar biasa. Berkat Tuhan melimpah. Sehingga Alkitab mengatakan bahwa 5.000 orang telah makan kenyang, dan sisanya bila dikumpul ada lagi 12 bakul. Dan 12 bakul itulah untuk anak ini. Nah, bayangkan, saudara-saudara, tidak terduga begitu dahsyat, begitu luar biasanya berkat Tuhan oleh sebab seorang anak yang tidak mementingkan diri sendiri. Maka Tuhan memberkati. Tuhan melakukan mujizat di tengah-tengah ribuan orang. Saudara yang saya kasih dalam Tuhan, tema kita hari ini sekali lagi adalah berkat dari Tuhan itu pasti, atau dengan kata lain, di dalam Tuhan berkat itu pasti. Daripada pelajaran ini Tuhan, saudara-saudara yang saya kasih dalam Tuhan, daripada apa yang kita sudah belajar bersama-sama pada saat ini, pada hari ini, saudara, saya ingin mengajak saudara untuk merenungkan bahwa pada saat saudara mendengar berita ini, pada saat saudara mendengar firman Tuhan ini, saudara, inilah saatnya untuk kita. Saat untuk kita bersama-sama menjadi berkat bagi orang lain, berkat bagi dunia ini. Tuhan Yesus berkata, kamu adalah garam, kamu adalah terang dunia. Tercatat dalam Matius pasal yang ke-5, ayat yang ke-13 sampai ayat yang ke-14. Kamu adalah garam dunia, kamu adalah terang dunia. Sudah tahu, garam kalau tidak masin, kalau tawar, itu tidak ada gunanya. Dan tidak ada orang yang meletakkan pelita terang di bawah gantang, melainkan disangkut di atas tiang supaya semua orang akan merasakan, melihat terang itu. Nah, saudara-saudara, ada perkataan ini mengatakan bahwa kita ini adalah tangan dan kaki Tuhan. Pada masa ini, kitalah kaki dan tangan Tuhan untuk menyampaikan berkat Tuhan, kepedulian Tuhan kepada orang-orang yang memerlukan di sekitar kita, di gereja kita, dimanapun kita berada. Saudara, kitalah tangan dan kaki Tuhan untuk menjangkau seberapa banyak yang memerlukan pertolongan dari kita. Bukan hanya setakat berdoa, tapi juga melakukannya. Semoga Tuhan memberkati kita semua. Tuhan Yesus menyertai kita. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih Tuhan atas kebaikan-Mu kepada kami. Engkau adalah Allah yang sangat baik dan Allah yang memberkati setiap sudut dan liku-liku hidup kami. Maka setiap langkah dan perjalanan kami, Tuhan menyertai kami. Tuhan berserta kami. Tuhan adalah yang Immanuel. Engkau mengerti segala kekurangan kami. Engkau mengerti segala keperitan kami. Engkau adalah Tuhan yang sentiasa berada di sisi kami. Terima kasih Tuhan. Kiranya firman ini menjadi kekuatan bagi kami untuk terus mengalami berkat daripada Tuhan. Ajar kami Tuhan, supaya yang pertama kami rela berkorban, dan yang kedua kami tidak mementingkan diri kami. Jadikan kami sebagai tangan dan kaki Tuhan untuk menjangkau orang-orang yang memerlukan pertolongan di tengah-tengah dunia ini. Jadikan kami alat Tuhan. Jadikan kami garam dan terang dunia, karena itulah yang Engkau kehendaki. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Terima kasih atas pendengaran saudara-saudara sekalian. Tuhan memberkati. Amin. Berkat Tuhan tidak pernah habis.
Mari kita berdoa bagi doa persembahan. Segala ucapan syukur hanya kepadamu Bapa di surga. Oleh karena kasih karunia dan berkat yang kami selalu terima daripada Engkau, yang kami nikmati hingga saat ini, kami tahu, kami percaya semua berkat yang kami peroleh itu karena kemurahan Tuhan dalam kehidupan kami. Sebagai ucapan syukur kami kepadamu Tuhan, saat ini kami memberikan persembahan kami yang sudah kami siapkan dari rumah kami masing-masing. Kuduskan dan terimalah persembahan kami ini, supaya persembahan ini menjadi berkat buat pelayanan-Mu dimanapun persembahan ini diperuntukkan dan digunakan. Dan ajarkanlah kami untuk terus mengucap syukur dalam segala hal, terutama dalam persembahkan tubuh kami yang hidup ini kepadamu Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Satukan umatmu di negara
surga. Kami bersyukur berkat dan anugerah Tuhan yang menyertai kami sepanjang ibadah kami hari ini. Dari permulaan, pertengahan hingga akhir, Tuhan sudah memberkati kami. Tuhan sudah berkarya di dalam ibadah kami hari ini. Tuhan sebentar ini selesai ibadah kami hari ini. Kami mohon supaya Tuhan menyertai kami sepanjang hidup kami hari ini dan seterusnya. Bapak, terima kasih Tuhan. Kami ingin melangkah meneruskan hidup kami dengan perlindungan daripada Engkau. Kiranya kuasa kasih dan berkat daripada Allah Bapa dan anugerah dari Tuhan kami Yesus Kristus serta penyertaan daripada kuasa Roh Kudus menaungi kami, menyertai kami dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Amin. Amin.